Ibu-ibu yang berbahagia, masih bersemangat? Semangat terus. Kita masih pada modul 1, pengasuhan dan pendidikan anak. Dan masih dalam sesi 3, memahami cara anak usia dini belajar. Selanjutnya kita memasuki ke langkah 4, yaitu pentingnya kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki anak untuk sukses bersekolah. Dalam kehidupan, kemampuan bahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara, yang mencakup simbol, gambar, ekspresi, dan sebagainya. Peningkatan kemampuan bahasa dengan sering mengajak anak berbicara dan memberikan kesempatan untuk anak berbicara. Saat berbicara, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah sehari-hari, Bu, ya. Sehingga anak lebih mudah memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Anak dapat melihat bunyi huruf dengan tulisan untuk melihat benda yang diucapkan. Misalnya gini, Bu. Misalnya ibu dengan memberikan anak pelafalan huruf, belajar pelafalan huruf, Bu, ya. Bisa menggunakan poster-poster yang dijual di pasar, Bu. Misalnya suka ada poster yang di atasnya itu ada huruf alfabet pertama, terus di bawahnya ada gambarnya. Misalnya ada saya contohkan, Bu, ya. Misalkan di sini ada gambar apel, terus di sini ada huruf alfabet pertama, huruf A gitu, ya. Jadi ibu bisa tanyakan ke anak, "Dek, ini huruf apa?" Misalkan si anak bisa melihat gambarnya, tulisannya, hurufnya, atau bisa melihat langsung gambarnya. Ketika melihat gambar, si anak, oh itu apel, berarti huruf alfabet adalah A. Ketika si anak sudah tahu huruf alfabet A, itu akan lebih mengingat ke si anak. Selanjutnya, anak juga dapat mendengar bunyi huruf dengan tulisan untuk melihat benda yang diucapkan. Ini sangat mudah, Bu, ya. Misalnya terdengar suara ayam, kita tanyakan ke si anak, "Itu suara apa, Dek?" Anak kan pasti tahu itu, kalau itu yang bunyi itu ayam. Maka si anak akan ingat, oh itu suara ayam. Terus ibu minta ke anak, coba tuliskan alfabet pertamanya seperti apa. Ketika si anak sudah ingat, oh itu suara ayam, alfabetnya seperti apa, diharapkan gitu, ya. Jadi si anak ini dalam satu kali kita memberikan pelajaran, si anak dapat menyerap 2 pelajaran sekaligus. Itu barangnya apa, alfabetnya seperti apa. Itu akan lebih mudah gitu. Selanjutnya, aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak sangat mungkin mudah dilakukan dan meningkatkan kemampuan kosakata bagi anak. Misalnya ibu-ibu membiasakan kepada anak memberikan dongeng sebelum tidur. Si anak akan pertama dia akan mendapatkan kosakata lebih banyak. Kedua, dia juga akan sedikit terimajinasi dengan dongeng yang kita berikan ke anak. Atau ibu-ibu juga bisa ajarkan nyanyian anak-anak, tapi yang mudah, Bu, ya. Tergantung si usia anaknya. Misalkan salah satu lagu satu-satu aku sayang ibu gitu, ya. Ibu tahu Pak, ya. Tahu, ya. Atau mungkin lagu balonku gitu kan. Itu ada sedikit sistem perhitungannya juga kalau lagu balonku. Atau kalau mungkin anaknya udah lebih besar gitu, ya, di usianya, untuk untuk melatih perhitungannya, ibu bisa ajarkan lagu anak ayam. Anak ayam. Cuman jangan sampai anak ayam turunnya 1000, Bu, ya. Kalau anak ayam turunnya 1000, itu kasihan nanti anaknya, ya. Selanjutnya, ketika orang tua mau mencoba berbicara efektif, anak akan merasa dihargai dan menjadi lebih terbuka kepada orang tua, sehingga mereka mau menceritakan pengalamannya ataupun permasalahannya. Jadi akan lebih komunikatif.
antara anak dengan orang tua. Karena apa Bu ya? Sebagai orang tua, di samping kita sebagai orang tua bagi anak, kita juga harus menjadi teman atau sahabat bagi anak-anak kita. Gimana Bu? Paham Bu? Paham. Paham Bu semua? Paham. Terima kasih Bu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, apakah masih bersemangat? Semangat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, modul ke-1 pengasuhan dan pendidikan anak sesi 4, yaitu membantu anak sukses di sekolah, telah disampaikan. Apakah sudah dipahami oleh semua Bu? Sudah. Sudah. Pak. Oke, sedikit saja saya menambahkan ya Bu ya. Ya, Pak. Pendidikan merupakan hak semua anak Indonesia yang harus dipenuhi. Orang tua sangat berperan dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dengan memastikan anak yang berusia sekolah dasar hadir di sekolah. Pembelajaran di PAUD itu pendidikan anak usia dini, ya Bu ya, Ya. bukan suatu kewajiban, namun PAUD akan membantu anak siap sekolah di jenjang pendidikan berikutnya. Jika anak siap di sekolah, artinya anak memiliki kemungkinan mengikuti pelajaran dengan baik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di masa yang akan datang. Walaupun anak bisa belajar dan bermain di rumah, banyak manfaat yang bisa dirasakan anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan di lembaga anak usia dini. Ibu-ibu, Ya, Pak. kenapa anak harus dimasukkan ke PAUD atau pendidikan anak usia dini? Ada yang bisa menjawab Bu? Karena penting, Pak. Pentingnya gimana Bu? Karena modal dasar anak-anak untuk lanjut ke sekolah yang lebih tinggi nantinya, Pak. Ya, bagus. Ada yang lain menambahkan? Ada ya? Ada. Jadi Bu, karena PAUD atau pendidikan anak usia dini ini sebagai wahana bermain sambil belajar Bu. Jadi kita sebagai orang tua jangan memberikan beban kepada anak yang masih usia apras ya, anak prasekolah. Jadi anak apras itu harus bahagia. Jadi jangan diberikan beban gitu Bu ya. Jadi yaitu dengan cara diberikan dimasukkan ke PAUD dengan tujuan bermain sambil belajar Bu ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua untuk membantu anak agar memiliki rasa semangat saat akan mulai bersekolah di PAUD tersebut Bu ya. Salah satunya, beberapa saat sebelum waktu bersekolah dimulai atau sebelum tahun ajaran dimulai Bu, orang tua dapat mengajak anak untuk mengunjungi sekolah yang akan menjadi tempat anak menempuh pendidikan. Hal ini akan membuat anak merasa mengenal lingkungan Bu, sebelum ia benar-benar menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar di sekolah tersebut. Jadi terkadang anak akan merasa minder dengan lingkungan baru Bu. Jadi kita sebagai orang tua bisa melakukan memberikan pengenalan ke anak sebelum masuk ke sekolah tersebut Bu. Jadi membiarkan anak supaya tidak minder dengan lingkungan yang baru itu. Selanjutnya berbicara kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi mereka Bu. Juga bagi orang tua juga ya. Sampaikan bahwa anak bersekolah untuk meraih cita-cita dan orang tua akan merasa senang, akan merasa bahagia jika anak sukses meraih cita-citanya kelak. Sampaikan juga bahwa orang tua berharap anak dapat mengikuti proses belajar di sekolah dengan baik demi kepentingan mereka sendiri dan kebahagiaan orang tuanya. Jadi jelaskan ke anak, misalkan ibu bisa tanyakan ke anak cita-citanya, terus si anak diberikan support bagaimana si anak bisa meraih cita-citanya dengan sekolah modalnya. Kalau nggak sekolah, si anak belum tentu bisa meraih cita-citanya gitu Bu. Bisa dipahami Bu? Bisa. Bisa.
Oke, ibu-ibu, ada kalanya kita berhadapan dengan masalah seperti anak mengatakan ia tidak ingin ke sekolah. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah salah satunya berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan penuh kasih sayang, bertanya kepada si anak mengapa ia tidak ingin bersekolah. Jika anak mencoba mengungkapkan permasalahannya, maka dengarkan apa yang dikatakan anak dan cobalah menunjukkan rasa empati. Tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang dirasakan anak dan bantu anak agar kembali bersemangat untuk sekolah. Jadi Bu, ketika anak merasa malas ke sekolah, kita lakukan pendekatan Bu. Kita sebagai orang tua sekaligus sebagai teman anak, sebagai teman, sebagai sahabat, sekaligus pendengar segala bentuk curhatan anak Bu. Kita lakukan pendekatan, kita tanya dengan baik, anak, kalaupun anak ada permasalahannya apa sehingga dia tidak mau ke sekolah gitu Bu. Soalnya anak ketika masuk ke PAUD umumnya itu akan merasa senang karena di sana tempat bermain sambil belajar Bu. Ada kalanya anak misalkan karena belum punya teman yang dekat atau mungkin karena karena minder dengan lokasi yang baru atau dengan situasi yang baru, itu bisa ditanyakan ke si anaknya. Selanjutnya, amati apa yang dilakukan anak, karena terkadang anak belum dapat mengatakan hal yang sebenarnya yang ia rasakan atau yang ia alami. Dengan mengamati dan memberikan perhatian lebih mendalam terhadap apa yang anak lakukan, orang tua dapat memahami situasi semua yang dihadapi anak. Kadang anak berbohong Bu, jadi orang tua harus benar-benar melakukan pendekatan kepada anak supaya anak ini berkata jujur tentang apa yang ia rasakan gitu Bu. Selanjutnya, berbicara dengan guru di sekolah jika orang tua merasa memerlukan bantuan guru untuk mengatasi masalah anak yang tidak ingin bersekolah. Jadi kita juga di samping kita melakukan pendekatan ke anak, kita juga harus menelusuri ke pihak gurunya juga Bu. Kita tidak tahu di sekolah seperti apa, di sekolah PAUD-nya, karena kita gak mungkin nungguin si anak sampai di dalam ruangan kelas. Takutnya si anak kurang memahami apa yang dibelajarkan, atau mungkin dia membutuhkan perhatian khusus dari gurunya, atau mungkin ada ya yang namanya anak pasti ada teman dekat atau beberapa teman yang kurang dekat sehingga ada situasi yang kurang enak di anak. Itu bisa ditanyakan ke gurunya, melakukan pendekatan ke gurunya. Selanjutnya, diskusikan dengan pasangan atau kerabat di rumah, meminta bantuan mereka untuk mendukung anak agar mau bersekolah. Jadi Bu, kadang anak memilih orang untuk dijadikan teman, untuk dijadikan tempat curhatnya untuk anak gitu Bu. Karena kadang anak melihat kondisi ketika dia misalkan dekatnya dengan siapa, jadi tidak selalu anak merasa nyaman dengan kita. Kadang-kadang si anak juga bisa memilih orang untuk dia melakukan curhatnya gitu Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mungkin ada yang dipertanyakan? Sementara pas Pak. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu pertemuan kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.